Saudara aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Jakarta kini punya ritual baru. Setiap hari Rabu, kendaraan pribadi mereka seperti mobil dan juga sepeda motor harus nganggur dulu di rumah, istirahat dari kegiatan antar mengantar ke kantor. Sebagai gantinya, para abdi negara ini wajib beralih ke kendaraan umum seperti bus Transjakarta, KRL komuter lain, MRT, atau moda transportasi umum lainnya. Bukan sekedar untuk iseng-iseng, ada tujuannya kok, yakni buat Jakarta sedikit bernapas lega dari padatnya kendaraan pribadi dan tentunya membiasakan budaya menggunakan transportasi umum. Jakarta dan macet adalah dua hal yang rasanya sulit dipisahkan. Kemacetan lalu lintas yang kami tampilkan ini sudah jadi makanan sehari-hari warga Jakarta. Bayangkan saudara, setiap hari jutaan orang keluar rumah berharap bisa sampai kantor tepat waktu. Tapi sejauh mata memandang, yang ditemui malah antrean kendaraan. Para pengendara seolah dilatih kesabarannya dengan kondisi mobil nyaris tak bergerak, klakson bersahutan dan motor yang selap-selip. Kondisi yang membuat emosi naik turun ini bahkan dijumpai saat pulang kerja. Bukan hanya masalah waktu yang terbuang di jalan, ancaman polusi udara juga menghantui para pengendara. Asap dari kendaraan bermotor setiap hari menyumbang lebih dari 40% polusi udara di Jakarta. Gas buang kendaraan bermotor mengandung partikel berbahaya yang dapat menembus saluran pernafasan dan membahayakan kesehatan masyarakat. Berbagai strategi sebenarnya sudah diupayakan nih untuk mengatasi dua problem langganan di Jakarta. Tapi ya namanya juga mengubah kebiasaan dan gaya hidup seseorang. Nggak segampang seperti membalikkan telapak tangan. Hingga akhirnya muncul gebrakan baru dari Pemprov Jakarta, saudara. Gubernur Jakarta Pramono Anung mewajibkan pegawai di Pemprov Jakarta menggunakan transportasi umum setiap Rabu. Aturan yang tertuang dalam instruksi Gubernur Jakarta nomor 6 tahun 2025 berlaku bagi seluruh ASN dan pegawai Pemprov Jakarta termasuk jajaran wali kota, kepala dinas hingga lurah dan camat. Namun dikecualikan bagi pegawai dengan kondisi sakit, hamil, disabilitas, dan petugas lapangan khusus dengan mobilitas tertentu. Tak hanya untuk berangkat dan pulang kerja, tapi juga berlaku saat perjalanan dinas. Nah, bayangkan saja dengan ribuan ASN yang biasanya membawa kendaraan pribadi beralih ke angkutan umum. Setidaknya ada sedikit nafas lega di jalanan Jakarta. Ini adalah instruksi gubernur untuk semua ASN yang jumlahnya 65.000. Kenapa ini kami lakukan? Saya tahu bahwa ini akan mengurangi kemacetan, polusi juga pasti turun karena aktivitas 65.000 orang setiap Rabu itu dampaknya besar. Aturan baru ini tampaknya disambut positif oleh ASN Pemprov Jakarta. Terbukti pada hari pertama, aturan diberlakukan banyak dijumpai para ASN dari lingkungan Pemprov Jakarta menaiki transportasi umum seperti Transjakarta. Bagi sebagian, aturan ini tidak menyulitkan karena sehari-hari mereka telah menggunakan transportasi umum. Dengan adanya aturan ini, diharapkan banyak ASN yang beralih menggunakan transportasi umum. Ya, dan sangat bermanfaat sekali dan mengurangi polusi udara ya, khususnya di Jakarta. Kalau menurut saya sih sangat bagus ya, berarti kedisiplinan itu bisa diterapkan dan itu menjadikan kita sebagai ASN juga kalau yang kedisiplinan itu sangat penting. Memang setiap harinya pakai angkutan umum. Saya kira dengan kebijakan ini bisa membuat kita berolahraga, ya, membuat kita berkontribusi dalam lingkungan hidup yang lebih baik. Instruksi wajib menggunakan transportasi umum di hari Rabu juga berlaku bagi pejabat Pemprov Jakarta. Seperti yang dilakukan PLT Wali Kota Jakarta Timur ini, Mutmainah, ia menggunakan angkot jurusan Kamson Kampung Rambutan dari rumahnya kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan bus Transjakarta untuk menuju kantor. Iin Mutmainah juga sempat berdesakan dengan penumpang Transjakarta lainnya. Hal serupa juga dilakukan oleh Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin. Bersama para ASN juga ikut menggunakan bus Transjakarta menuju ke kantor Wali Kota Jakarta Selatan.
Gubernur Jakarta Pramono Anung juga tak mau ketinggalan. Di hari pertama pemberlakuan aturan ASN wajib naik angkutan umum. Gubernur Jakarta Pramono Anung juga ikut naik Transjakarta untuk berangkat kerja. Pramono menaiki bus Transjakarta dengan rute halte Taman Suropati, halte Karolus menuju halte Matraman. Meski rumah dinasnya di sekitar Taman Suropati tidak dilewati oleh angkutan umum, Pramono mengaku tetap mengusahakan naik angkutan umum ke setiap lokasi agendanya. Ya, tapi namanya juga aturan masih baru ya, tentu belum berjalan mulus. Di pekan kedua, sejak aturan ini berlaku, masih saja dijumpai ada ASN yang nekat bawa kendaraan pribadi ke kantor pada hari Rabu. Kalau sudah begini, mereka akan dilarang masuk ke kantor, saudara. Nah, oleh Satgas Pengawas, ASN tersebut diminta putar balik dan kembali berkantor dengan menggunakan transportasi umum. Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan akan ada sanksi bagi ASN yang melanggar aturan membawa kendaraan pribadi pada hari Rabu. Jika ada ASN yang nekat bawa kendaraan, maka siap-siap saja absennya dianggap tak masuk kerja. Selain dianggap tak masuk kerja, Pramono juga mengancam akan menunda bahkan membatalkan promosi jabatan jika melanggar. Apabila ada ASN yang datang ke kantor naik kendaraan pribadi, apakah itu motor ataukah itu mobil, nggak boleh parkir di tempat itu dan harus diusir dan dinyatakan bahwa yang bersangkutan pada hari itu tidak masuk kantor. Untuk hal yang berkaitan dengan ASN menggunakan transportasi umum, kalau dulu mungkin setengah-setengah, kalau saya enggak. Sudah sebulan berlaku sejak 30 April, aturan wajib menggunakan transportasi umum bagi ASN mendapat respon positif dari ASN. Salah satunya adalah Ahmad Syarif. Syarif yang biasanya menggunakan mobil kini harus menempuh perjalanan sedikit lebih lama dengan menggunakan angkutan umum. Dari rumahnya di Ciracas, Jakarta Timur, ke kantornya di Jakarta Utara. Syarif harus berangkat lebih pagi karena ia harus 2 kali menggunakan angkutan umum. Dari rumahnya menuju halte Transjakarta, ia menggunakan angkutan umum Jaklingko. Di dalam Jaklingko, Syarif harus bersuap foto untuk bukti bahwa dirinya menggunakan angkutan umum. Dari Jaklingko, Syarif melanjutkan perjalanan menggunakan Transjakarta dari halte PGC Cililitan. Lagi-lagi selfie dilakukan Syarif untuk bukti menggunakan angkutan umum. Butuh waktu kurang lebih 1 jam lebih bagi Syarif untuk tiba ke kantornya di Jakarta Utara. Meski lebih lama dibandingkan jika dengan menggunakan mobil, namun Syarif menilai aturan ini berdampak positif dan dari segi kantong lebih irit karena Pemprov Jakarta memberikan fasilitas transportasi umum gratis bagi ASN setiap hari Rabu. Plusnya juga ada ya efektifnya juga kita naik angkutan umum, jadi kita bisa mengurangi kepadatan lalu lintas, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di jalan, dan outputnya kan bisa mengurangi polusi udara ya, dan di kota Jakarta itu sih. Dan untuk saya pribadi lebih senang ada plusnya ya, positifnya jalan kaki lah, jadi kita bisa olahraga sedikit. Kalau segi ongkos lebih irit naik angkutan umum karena kami pegawai DKI, kami pakai kartu dekat ini, jadi kami gratis. Aturan ASN menggunakan transportasi umum ternyata berdampak dengan peningkatan jumlah penumpang. Di hari pertama aturan ini berlaku, jumlah pengguna harian LRT Jabodetabek pada Rabu mencapai 104.468 orang. Jumlah ini rekor pengguna tertinggi sejak LRT Jabodebek mulai beroperasi pada Agustus 2023. Nah, tak hanya LRT, saudara, layanan komuter lain Jabodetabek juga mencatat peningkatan 8,33%. Lonjakan ini biasanya terjadi di stasiun integrasi utama seperti stasiun Manggarai, Tanah Abang, Sudirman, dan Duku Atas. Yang juga ikut terkena efek dari peningkatan penumpang dari kebijakan ASN wajib naik angkutan umum adalah pengemudi ojek daring. Meski perbedaannya tidak terlalu signifikan, namun di hari Rabu terjadi peningkatan jumlah pengguna ojek daring dengan tujuan halte atau stasiun transit. Iya, ngerasa sih sedikit ya, ngerasa ada perubahan sedikit. Gimana pola yang Abang baca tuh biasanya?
Ya mungkin agak sedikit lebih ramai aja kali ya dari yang biasanya ya. Karena mungkin orang-orang pada naik transportasi umum kali ya. Jadinya lebih ramai aja jadinya untuk kita yang ojol-ojol ini. Ya, meski awalnya kebijakan ini dinilai sedikit bikin repot, namun butuh penyesuaian agar para ASN mulai terbiasa dengan rutinitas Rabu naik angkutan umum. Sehingga nantinya menggunakan transportasi umum bukan lagi menjadi kewajiban, namun menjadi budaya. Agar kedepannya bisa diikuti seluruh warga demi Jakarta yang lebih baik.